yang belakangan masuk media dan berita tentang ada hal-hal kejanggalan dalam proses perawatan di rumah sakit. Nah, tadi jam 18.45 akhirnya Tuhan berkehendak, Alvaro dipanggil Tuhan, dan hari ini kami persiapkan untuk besok dimakamkan. Ya, kami sedih tapi harus kuat karena anak kami akhirnya berulang menciptanya. Ini bapaknya, teman-teman mau bertanya sesuatu, saya persilakan. Kondisi terakhir anak kami ya sudah tidak lagi ada di dunia ini, sudah berpulang. Tadi jam 18 sempat henti jantung yang selama ini koma ya, sekitar 13 hari di rumah sakit ini. Tadi jam 18 dicoba untuk memacu jantungnya untuk kembali, tidak bisa, dan 18.45 dinyatakan pihak rumah sakit Alvaro sudah pulang ke pencipta. Setelah ini apa yang dilakukan oleh keluarga? Membawa Setelah ini kami berembuk tadi dengan keluarga, kami mau menyiapkan diri dulu di rumah duka karena kalau di kediaman kayaknya masih kejauhan. Kami akan bawa ke rumah duka, sepertinya sekarang sedang diurus oleh rumah sakit ini karena tadi saya menyampaikan kiranya segala sesuatu mengenai pemakamannya anak kami Alvaro diselesaikan oleh pihak rumah sakit ini, dan ini sedang menunggu proses, sepertinya lagi diproses dan rencananya akan dibawa ke rumah duka Elizabeth di Gunung Prakaru. Untuk pemakamannya kami belum rapat keluarga karena kebetulan kemarin keluarga besar datang dan banyakkan di luar kota ya, karena kami orang Batak, rata-rata di Sumatera, ada yang di Batam, ada yang di Medan. Kemarin sudah pulang, tapi Alvaro-nya ini makanya mungkin besok mereka pada berdatangan kembali, baru kami bisa menentukan kapan mau dimakamkan. Cuman karena ini masih anak-anak, paling sekitar 1-2 hari ini kita kebumikan. Jadi kalau dibawa ke rumah duka malam ini ya Pak? Malam ini tadi pihak rumah sakit Kartika Husada sudah bicara dengan kami, manajemennya menyiapkan diri untuk memfasilitasi semuanya, rumah dukanya, petinya dan segala macamnya lah. Kami dijanjikan untuk difasilitasi. Ya ini lagi menunggu prosesnya. Selain itu apa lagi yang disampaikan oleh pihak manajemen? Ya pihak manajemen saat ini hanya menyampaikan duka cita karena keluarga juga sedang larut, dan komunikasi juga masih belum. Tapi ya dengan banyak hal yang terjadi, ada kejanggalan-kejanggalan, kemungkinan kami rapat keluarga nanti, dan ya mungkin ada langkah-langkah hukum yang kami mau coba ajukan. Tadi ya. Pak, langkah hukum juga udah dilakukan ya Pak ya? Sejauh ini Pak? Sejauh ini memang ada somasi yang sudah disampaikan ke pihak rumah sakit oleh keluarga melalui kuasa hukumnya, dan kalau tidak salah sudah ada juga laporan ke Polda, tapi memang ini belum fokus 100% karena kemarin kita fokusnya adalah menyelamatkan atau mengembalikan Alvaro sehat kembali. Nah kalau sekarang sudah dipanggil Tuhan, ya nanti keputusan keluarga akan kami sampaikan kembali. Iya. So far sampai detik ini tidak ada. Justru puji Tuhan, alhamdulillah ya, setelah ada somasi dan juga laporan ke Polda, memang ada beberapa fasilitas-fasilitas yang perhatian khusus, komunikasi dokter-dokternya juga sangat akhirnya lebih banyak, lebih cepat lah menyampaikan ke keluarga tiap detail yang dikerjakan kepada anak kami Alvaro. Dan juga mereka juga kemarin hasil rapat terakhir dengan kami, mereka mencari rumah sakit untuk tindakan yang lebih baik, tetapi sepertinya banyak rumah sakit yang menolak karena kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Itu sih yang terakhir. Jadi ya mereka berusaha keras sambil mencari, tapi ya ternyata Tuhan berkehendaknya lain.
jam 18.45 tadi Alvaro harus pergi. Pak Anton, izin tadi sudah ada somasi dan laporan ke Polda Metro Jaya terkait hal ini ya Pak? Iya, tadi saya sudah. Apakah sudah ada permintaan maaf dari pihak rumah sakit ke keluarga Bapak? So far dari somasi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya keluarga belum ada laporan lagi ke kita, dan ya sifat perminta maafnya lebih kepada lisan ya, secara tertulis ataupun tindakan-tindakan ya belum ada. Tetapi bentuk dari sikap-sikap mereka setelah mendapatkan somasi memang langsung berubah 180 derajat. Ya nggak tahu ya kenapa, tapi intinya sih ya mereka lebih perhatian, lebih care, lebih juga mau terbuka. Karena selama ini kan kalau kita minta tindakan-tindakan yang dijelaskan, adik saya ini selalu dibilangnya nanti tunggu manajemen, tunggu rapat manajemen, sehingga itu yang agak mengganggu keluarga. Tapi setelah ada somasi dan juga laporan ke Polda, agak berubah. Dan setiap hal detail tindakan disampaikan ke keluarga. Tapi ya ternyata tindakannya sepertinya sudah terlambat. Pak, ada komen. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak Anton? Dari mulai anak ini dirawat sampai tingkat operasi sampai akhirnya koma, seperti apa Pak Anton? Baik, jadi anak ini sebenarnya berdua dengan abangnya itu sakit ya, demam, batuk dan segala macam, dibawa ke puskesmas dekat rumah di daerah Jatisari. Lalu di sana divonis untuk dirujuk. Datanglah ke rumah sakit ini, lalu divonis oleh dokter di tempat ini yang berjaga bahwa anak kami amandel, dua-duanya abang adek. Satu nama abangnya namanya Vincent, yang satu namanya Alvaro. Lalu ketika mereka sudah divonis amandel, ditentukanlah hari untuk dilakukan tindakan operasi, ya kan? Lalu di tanggal 19 mereka datang, tetapi ada satu keanehan, memang pasien kok disuruh datangnya jam 5 subuh ya. Tapi ya sudahlah, itu memang ketentuan rumah sakit. Sudah datanglah mereka berdua ke sini. Ternyata di sini juga masih ada prosedural, harus menunggu dulu karena kamarnya belum siap dan segala macamnya. Setelah dapat kamarnya, orang tuanya karena memang dari pagi ngurusin, ibunya mandi, bapaknya ini masih berlayar, adik saya ini berlayar, sehingga ya hanya ibunya. Tetapi ketika jam-jam 12, kisaran jam 12 kata adik saya perempuan ini, anaknya diambil satu untuk dibawa ke ruang operasi. Teknisnya seperti apa saya tidak tahu, tetapi pada saat itu ibunya sedang mandi di kamar mandi, jadi tidak didapatkan informasi. Nah, pendek cerita, mereka dilakukan tindakan operasi, adiknya keluar, katanya ada gangguan pernapasan. Setelah itu ditarik lagi ke ruang ICU, ditangani oleh rumah sakit, tapi pihak keluarga tidak diinformasikan. Baru mendapatkan informasi berikutnya adalah di hari keempat setelah operasi. Nah, di hari keempat setelah operasi baru beliau datang di hari kelima ya. Hari kelima datang dari Belayar langsung ke sini. Ya, dia juga sama menuntut penjelasan, tetapi tidak mendapat penjelasan. Tidak tahu kenapa ya, tapi bahasanya mereka adalah menunggu rapat manajemen. Saya masuk di hari ke-7, hari ke-8 diteleponin dia dari hari ke-6, baru saya pertanyakan detailnya. Setelah saya tanyakan detailnya, ya ternyata ada info yang nggak tahu disampaikan oleh pihak rumah sakit ke istrinya beliau, katanya anak ini akhirnya mati batang otak. Itu yang kami tidak tahu kan bahasa medisnya seperti apa. Lalu mereka meraung-raung menangis dan segala macam. Barulah di situ kami merasa kok ada tindakan-tindakan yang tidak pas. Makanya mereka menunjuk kuasa hukum membuat somasi, dan somasinya juga akhirnya mereka membuat laporan. Nah, akhirnya ya sudah, setelah itu baru yang tadi saya sampaikan, dan sekarang akhirnya anak kami harus berpulang. Di hari keberapa Bang setelah tindakan operasi akhirnya divonis mati batang otak? Itu hari berapa? Hari ke-6. Hari keempat. Jadi keempat malam. Kebetulan ada adik kami juga tinggal di Batam, itu dia perawat. Karena kalau dijelaskan secara medis mungkin keluarga tidak nyambung, tapi karena ada keluarga yang perawat, dia kejar kan, dan disampaikan katanya ada mati batang otak. Nah, itu yang akhirnya juga kita bingung, dan akhirnya dia bertanya-tanya, kok sakit amandel berujung di mati batang otak. Tapi kalau dari riwayat medisnya itu memang ada penurunan setelah adanya operasi itu? Ya kami kan tidak pernah mendapatkan informasi awalnya, sehingga kami tahunya itu ada masalah ya ketika hari kelima tadi.
Karena hari pertama, kedua ditanya, ya mereka selalu bilangnya ya, nanti disampaikan, hanya dibilang bahwa anak ini ditidurkan karena ada gangguan pernapasan. Itu penjelasan yang sekilas yang kami dapat. Jadi kalau detail bagaimana ya, kami baru mulai mendapatkan detailnya itu setelah hari ke-9. Berarti bisa dibilang ini pernah kemarin waktu awal-awal ya? Ya saya tidak bisa bilang begitu, tetapi intinya adalah pihak keluarga tidak mendapatkan penjelasan yang cukup dari pihak rumah sakit. Sampai sekarang belum ada risiko mati batang otak itu kan operasi atau anestesi atau kami belum tahu ya sampai sekarang. belum tahu dan belum dijelaskan, dan pihak manajemen hanya berusaha untuk bagaimana mencoba mengembalikan si Alvaro ini sehat gitu. Jadi ya kami juga menjaga privasi itu, membiarkan mereka ya untuk mencari rumah sakit, dan kami menuntut mereka untuk mencari rumah sakit yang bisa merujuk. Tapi gejalanya koma itu cuma ini aja, nggak ada berbusa atau apa gitu? Nggak ada. Pokoknya anak ini masuk ke rumah sakit Amandel setelah keluar dari ruang operasi, katanya ada sesak napas sedikit. Setelah itu ada kejang-kejang. Setelah kejang-kejang ditangani lagi, masuk di ICU. Tapi penjelasannya katanya anaknya ditidurkan. Entah pakai obat apa ya waktu itu ya, dijelasin dokternya ke mereka. Anak ini ditidurkan, lalu ya sudah, sampai hari ke-13 kami tidak pernah lagi melihat dia bergerak. Nah itu yang tadi sebelum operasi itu kan katanya ibunya Lagi mandi. sedang mandi. Itu kan tindakan kan harus ada tanda tangan dari persetujuan dari orang. Akhirnya ibunya kan datang ke ruang operasi. Oh, sebelum maksudnya pas diambil itu nggak ada sama sekali. Iya, adik kami itu lagi mandi karena kan dari pagi kan diambil anaknya kan 2 orang. Jadi ini operasinya sekaligus 2, abang dan adik. Ya maksudnya masuk datangnya 2. pas ditarik itu nggak ada Orang tuanya, adik kami lagi mandi, intinya begitu. Teknisnya bagaimana, kebetulan kami berdua tidak ada di sana. Gitu, berarti kejanggalan ya. ya kalau menurut kami sih kejanggalan, tapi ya kami tidak bisa mengatakan apa-apa karena kan prosedur rumah sakit kami tidak pahami, dan pada saat itu kami tidak ada di lokasi. Sempat ditanyakan tidak kenapa itu? Kami tanyakan, tetapi ya, menurut mereka ya datanya sudah lengkap. Jadi ya Harus memberi kabar terlebih dahulu. ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Tapi kan akhirnya kan namanya orang tua ya, ketika anaknya sakit disodorkan prosedural ya kita ikuti. Pak, berarti dari pihak rumah sakit juga tidak dijelaskan antara hubungan antara operasi Amandel dengan mati batang otak itu? Jelasan nggak? Tidak ada jawaban yang jelas dan pasti, istilahnya penyebabnya anak saya sampai kita kenapa tidak ada yang ada sebelah dia jelaskan cuma ini adalah resiko operasi. Itu alasannya karena resiko operasi itu. Pak, Ada yang mau disampaikan lagi? kepada Pak rumah sakit Ya, permohonan saya atau ini mewakili almarhum. Semoga ini yang terakhir. Jangan ada lagi yang akan menjadi Alvaro lainnya. Semoga ini bisa menjadi yang terakhir dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang baiknya. Terakhir, kedua, kita selesai. Pak izin, mohon maaf kalau boleh tahu Alvaro ini pasien umum atau BPJS Pak? BPJS. BPJS. Umurnya masih 7 tahun, kelas 2 SD di Strada Canggu. Kelas 2 Dokter yang SD. terlibat ada berapa? 4 orang. Orang itu dokter spesialis atau apa aja? Ada anestesi, ada dokter anak, ada dokter saraf, ada diabetes. Kalau di meja operasi dia semua terlibat. Meja operasi itu spesialis THT dan anestesi yang Ya, oke cukup. Thank you. masih ya. Udah ya dia biar ke atas lagi karena banyak-banyak tamu ya. Thank you. Berduka Pak Albert. Lagi ya. Yuk.